Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Berhubung sekarang Golden Week, destinasi wisata di Jepang saat ini sedang ramai-ramainya. Dimanapun berada akan selalu ramai. Kemarin kami sempat menonton Hanabi atau kembang api di daerah dekat kami tinggal. 1,5 jam perjalanan menggunakan kereta dan gila, rame banget. Pertunjukan kembang apinya sekitar 1 jam lamanya. Dan puncak dari pertunjukannya itu menunjukkan kembang api yang semeriah ini. Ya, sangat meriah, sangat menyenangkan. Dan karena saya pergi sendirian, tentunya momen tersebut tidak begitu terasa seperti puncak anime bergenre romance. Haha. Oke, kembali ke One Piece chapter 1113. Kemarin kita sudah melihat seberapa serunya One Piece chapter 1113 ini. Dan kali ini kami ingin bahas satu detail penting dari chapter tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dr. Vegapunk berpikir jauh ke depan. Dr. Vegapunk pada chapter 1113 mengungkapkan sebuah pernyataan yang cukup berani. Pernyataan yang tidak masuk akal, bahwa di masa depan dunia One Piece akan tenggelam ke dalam lautan. Ya, nakama tidak salah dengar. Ini adalah pernyataan dari seorang ilmuwan paling jenius di muka bumi ini. Dengan kepintarannya, Vegapunk berhasil membuat berbagai macam penemuan, mulai dari bidang militer, bidang kesehatan, seperti menyembuhkan penyakit Boni, menemukan kaitan-kaitan tentang dunia itu sendiri. Dan bahkan Vegapunk di chapter ini sepertinya sudah memprediksi berbagai macam langkah yang akan diambil oleh orang-orang untuk menghentikan rekamannya. Seperti Gorosei Mars yang sudah berkali-kali menghancurkan Denden Mushi, tapi tidak satupun dari Denden Mushi tersebut yang menghentikan siarannya. Atau bahkan York yang juga seorang Vegapunk masih kesulitan dan kebingungan kira-kira si Pak Tua itu menaruh siaran aslinya di mana. Dari contoh kecil ini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang jenius, Vegapunk berhasil menebak berbagai macam langkah di masa depan dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Itu artinya pernyataan Vegapunk mengenai dunia yang akan tenggelam sepertinya memang akan benar terjadi. Kru Roger sudah mengetahuinya. Dan yang paling menarik adalah apabila kita melihat lulusan anggota bajak laut Roger, mereka semua hidup dengan sesuatu yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Mungkin pertanyaan paling sederhana yang muncul di otak kita ketika mendengar ocehan Vegapunk itu adalah, apabila dunia tenggelam, lalu di mana kita akan tinggal? Ya kan? Dan kru Roger sepertinya sudah memiliki solusinya, seperti Krokus yang membangun sebuah pulau, daratan dan kehidupan di dalam tubuh labun, tubuh dari seekor paus. Lalu ada si Pak Tua Rayleigh yang saat ini berprofesi sebagai pelapis kapal, yang buat kapal bisa tetap berlayar meski berada di dalam lautan. Dan bahkan Iceberg yang memiliki impian untuk mengubah pulau Water 7 menjadi sebuah pulau. Ya, dari ketiga contoh besar ini, mereka semua melakukan upaya agar bisa tetap memiliki tempat tinggal meskipun dunia tenggelam. Dan apabila dunia tenggelam, orang yang paling rugi adalah para pemakan buah setan. Dan mungkin memang tujuan dunia ditenggelamkan adalah untuk melenyapkan para pengguna buah setan itu sendiri. Apabila lautan memakan habis daratan, maka para pengguna buah setan akan kesulitan karena mereka tidak bisa berenang. Yang mana ini juga menjadi konsep menarik dari para bajak laut Shanks, yang mana seluruh anggotanya tidak memakan buah setan sama sekali. Apakah ini artinya Shanks juga mengetahui bahwa di masa depan dunia akan tenggelam? Langkah besar dari sang kapten. Selanjutnya mengenai apa yang dilakukan Roger di masa akhir hidupnya dan kaitannya dengan komentar Oden saat membaca berita Roger. Kita tahu bahwa akhir hayat dari sang raja bajak laut adalah ia menyerahkan diri. Sesaat sebelum dirinya dieksekusi, ia mengungkapkan bahwa ia meninggalkan harta yang selama ini ia kumpulkan.
One Piece dan menyuruh orang-orang untuk menemukannya. Dan di saat itulah Roger berhasil mengubah dunia menjadi era bajak laut. Dan di saat Oden Kozuki membaca berita mengenai kematian Roger, bukannya sedih akan kematian sang kapten tersebut, Oden malah menangis kagum, berkomentar bahwa "Suge Roger." Oden berkata bahwa Roger telah menjalani kehidupan yang luar biasa. Dan jika dikaitkan tindakan Roger ini dengan pernyataan Vegapunk, Roger berhasil membuat dunia yang tidak bergantung pada daratan. Roger berhasil membuat orang-orang membuat kapal dan melakukan pelayaran di atas lautan. Jadi, sangat wajar jika Oden berkomentar bahwa Roger telah melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Siapa yang menenggelamkan dunia? Selanjutnya ada kaitan permasalahan ini dengan One Piece chapter 1089. Di awal chapter kita diceritakan kepanikan, reaksi dari orang-orang mengenai lautan yang mulai mendekati dataran tempat mereka tinggal. Kita ditunjukkan kekacauan yang terjadi akibat sebuah gempa bumi, di mana perairan di laut terlihat mulai melonjak lebih tinggi dari biasanya. Bahkan terjadi tsunami. Oda menunjukkan penggambaran dari betapa chaosnya, betapa berantaknya kehidupan di dunia One Piece dengan cukup detail. Mulai dari East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, bahkan di lautan Grand Line juga. Di sana sang narator menceritakan, tak ada gempa bumi yang tercatat dalam sejarah yang bisa menyaingi gempa yang terjadi di hari itu. Banyak menyebabkan kerusakan di penjuru dunia, pusat gempa yang tidak bisa ditentukan. Di zaman geografi yang tak biasa ini, relevansinya tak bisa diketahui. Tapi, sejak hari di saat kerajaan Lulusia menghilang tanpa jejak dari peta, yang terjadi 6 hari kemudian, ada seorang pelaut yang mencoba mendekati di sana, dan mereka berkomentar, memanggil dari tempat yang dulunya posisi kerajaan Lulusia. Tak ada bekas keberadaan daratan negeri itu. Yang ada justru lubang besar terbentuknya air terjun laut di sekelilingnya. Tak bisa mendekat, tak ada tanda-tanda bahwa lubang ini akan menutup. Dan sang narator melanjutkan, yang disebabkan oleh gempa bumi menaikkan permukaan air laut dunia sekitar 1 meter. Di seluruh dunia, banyak garis pantai dan pulau-pulau menghilang. Ya, dari fakta-fakta ini bisa dikatakan bahwa kita sebetulnya tidak perlu mempertanyakan lagi tentang apa penyebab atau siapa atau bagaimana dunia akan tenggelam di masa depan. Karena ini semua mengarah pada apa yang dilakukan oleh Im Sama beberapa waktu lalu pada kerajaan Lulusia. Dan apakah ini artinya teori Im Sama adalah Umi itu benar? Apakah ini artinya Luffy akan bertarung melawan laut itu sendiri? Ya, intinya Im Sama adalah tersangka paling mencurigakan mengenai permasalahan ini. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.